bukan mengambil dari warga maupun dari luar warganya. Itu menurut saya seperti itu. Kalaupun NU kemudian mandiri warganya dan bahkan mempunyai nilai lebih, menginfakkan hartanya di Nahdlatul Ulama, berarti itu hada min fadli robi gitu ya. Hada min fadli robi itu anugerah lah yang Allah berikan untuk, tapi bukan menjadi program gitu harusnya. Kita hanya menampung saja, menampung. Jangan sampai kita orang, ini pada infak pada mari, berarti aku belum mandiri. Itu menurut saya itu seperti itu. Gitu. Tapi ketika kita ini ada wadah lazis, monggo sing ngajeng infak NU nopo warga itu wadahnya lazis. Itulah, berarti warganya mandiri. Kita juga dalam hal menghidupi organisasi tidak mengambil dari itu, karena itu mungkin diberdayakan kembali ke warga. Itu sudah berarti mandiri. Tapi kalau dalam menghidupi roda organisasinya saja masih mengambil dari situ, berarti organisasinya juga belum mandiri. Itu menurut konsep kita. Kemudian yang pertanyaan Mbak Nurholis ini terkait dengan Nurholis ini apa ya makanya? Terkait dengan karena Nurholis banyak, jangan-jangan Pak Kiai Nurholis Masrur atau Nurholis Ahmad Surya. Ini menjadi kebijakan, bukan kebijakan PC, ini kebijakan besar ya. DPP barangkali mungkin nanti di forum muktamar bisa disampaikan di forum muktamar ini. Kemudian dari forum muktamar ini diberikan menjadi kalau di Bandung apa namanya? Munas ini kongres ya, di kongres masing-masing itu untuk bisa dimasukkan dalam peraturan organisasi masing-masing. Jadi tumpang tindihnya tidak terjadi. Tapi ya memang sering terjadi seperti itu karena ketika kita mencari SDM NU yang kadang masih jumlahnya banyak tapi terbatas gitu dalam hal mencari siapa sih SDM yang mampu untuk menggerakkan roda organisasi. Itu mungkin jadi PR kita mungkin ketika kita muktamar ya yang dijadwalkan tanggal 22 Oktober nanti berjalan, mungkin ini menjadi salah satu usulan di muktamar itu bagaimana terkait dengan tumbang tindihnya usia Bano ya, anggota di Bano. Mungkin itu. Monggo. Ya, jadi secara struktur tujuan dan penyiapan struktur kan sebenarnya sudah lengkap. Tinggal SDA dan SDM-nya. SDM sebenarnya tinggal pengelolaannya saja, SDA juga tinggal pengelolaannya saja. Penggaliannya. Sebelum ke pengelolaan tergali dulu. Nah, cuman ini ya ketimpangan kita sebenarnya mau kita ambil pola tipikal organisasi kita mau seperti apa sebenarnya. Jadi kalau menurut kata jam'iyah itu kan terstruktur, rapi, ya, tersistematis dan lain sebagainya. Terinspirasi dari Al-Quran kan bunyan marsus, mana yang fondasinya, mana rangkaian yang tidak boleh terlewat sedikit pun. Nah, ini yang menjadi menarik, apa kita mau mengarah ke sana? Sedangkan tipikal kita ya nunjewu kalau mengarah ke sana ya tadi nanti ada punishment and reward. Punishment dan reward ini apakah bentuknya, kalau sementara kan reward ya, reward pun reward yaumil akhir, al-amal as-sholeh kan gitu ya. Ketemu Gary kan begitu lah kira-kira. Barokah dan lain sebagainya kan gitu. Selalu disambung-sambungkan. Tapi itu menjadi sangat kuat yang menjadikan kita bertahan sampai detik ini. Ya kalau saya sendiri bayangkan misalnya NU ini menjadi hal yang tadi, itu apa ya bisa satu, kedua dampak kedaya tahannya itu seperti apa? Ya kita karena belum terwujud ya, jadi nggak bisa mengira-ngira seperti apa.
apa lebih mendatangkan madharat apa manfaat juga kita juga belum tahu, karena belum ada yang menjadi tolak ukur seperti itu kan. Nah itu satu. Jadi karena gini ya, tipologi kita apakah itu seperti itu atau tipologi Nahdlatul Ulama kan termasuk Islam tradisional, baik pola pemikirannya, landasan pemikirannya, juga landasan berorganisasinya, dan itu melahirkan kan tipologinya adalah bukan fisik kelembagaannya yang dikuatkan. Kalau Jamiah kan fisik kelembagaannya yang tapi kalau NU itu kan lebih visi personalnya yang kuat, kan begitu ya. Jadi kalau yang saya amati itu ini yang diharapkan adalah para kiai-kiai membangun visi kolektivitasannya, kan gitu ya, bukan keindividualitasannya. Nah itu akhirnya ketika menyepakati program A sudah menjadi visi kelembagaan, bukan visi pribadi. Cuman itu menjadi kelebihan juga punya tokoh-tokoh yang jamaah itu taat kepada person-person. Tapi kalau organisasi yang sebenarnya itu kan taatnya itu ke organisasi, kan begitu ya. Jadi misalnya masa periodiknya berakhir gitu ya, ya umatnya tidak goyang ke organisasinya, atau organisasinya tidak runtuh ketika tidak ada tokoh. Nah, ini baina-baina. Nah, itu apakah pilihan organisasi yang akan kita pilih atau bisa nggak mengkombinasikan nilai lebih yang tadi antara pola organisasi yang kelembagaannya yang kuat atau kelembagaan ini diperlukan untuk hanya mengikuti ketokohannya saja. Jadi manajemen itu mengikuti orangnya. Jadi ketika orangnya sudah lengser, ya nunzi bahasanya lengser ya apa? Habis periodenya kemudian berganti orang lagi, manajemennya berubah mengikuti orangnya. Lebih-lebih kan di NU sendiri nunzewu Rois Surya punya posisi tertentu yang sangat strategis sekali gitu ya. Nah ini jadi kalau saya sendiri juga mau bertanya sih sebenarnya pola kita yang mau diambil itu seperti apa sih tadi sebenarnya jenengan itu lebih cenderung yang mana gitu loh, apakah bunyanun marsus gitu ya, jadi kita emosional kita ke NU-nya atau ke personalnya ya. Ketika periode, cuman ada kelebihan dan kekurangannya itu tadi, ada ada opsi-opsi pilihan. Nah ini yang kita tuju itu katakanlah purbalinganya ya, itu pilihannya seperti apa coba, ini perlu ini loh mau kesini gitu, sehingga langkah-langkahnya memang mau ke sana. Ini pertanyaan pribadi, tapi di share jadi pertanyaan umum. Iya, kalau kita dulu sepakat di tema Musker bahwa kita adalah meningkatkan tata kelola. Tata kelola itu terkait dengan nidom kan, ya. Terkait dengan bagaimana kita mengelola organisasi. Yang di dalam organisasi, kalau kita organisasi adalah gabungan dari beberapa individu kan. Jadi kalau kemudian organisasi yang harus mengikuti individu, ini jadi terbalik pola dalam kita berorganisasi. Kalau kita kemarin mengambil tema tata kelola, tentunya bagaimana organisasi ini yang seperti saya harapkan tadi bahwa betul-betul menjadi bunyanun marsus tadi, menjadi bangunan ini ya. Sehingga diperlukan kesadaran dari masing-masing individu. Saya sebagai pondasi, saya sebagai tiang, saya sebagai atapnya, diperlukan kesadaran untuk memahami itu. Kalau tidak salah ada pengkaderan MKNU
yang mungkin di situ menurut saya pengkaderan yang memberikan wawasan, memberikan pengetahuan kepada para pengurus untuk memahami tentang posisi dia gitu, dalam kepengurusan itu. Karena ketika kita berorganisasi kemudian senternya bukan pada kebijakan organisasi, tapi senternya pada perseorangan, maka yang terjadi tadi bagi saya selaku penerjemah atau pelaksana kebijakan Suriah ini akan bingung, ya, akan tidak bisa secara maksimal bagaimana bisa menerjemahkan bahwa ini kebijakan organisasi atau ini kebijakan perseorangan. Ini Sekarang saya tanya, jadi kan posisinya bingung apa? Bingung Ya, berarti posisinya yang membingungkan Suriah ya? jadi kan pertanyaan terhadap diri kan jadi bagian dari Suriah. Iya. Apakah kehadiran Jibril membingungkan saya atau tidak? Iya, bingung nggak? Gitu. Ya, kalau sementara ini bagaimana peran Suriah terhadap peran strategis pengambil kebijakan organisasi ini memang sedang kita harapkan. Peran Suriah bagaimana supaya menurut saya itu kita tinggal melaksanakan gitu loh. Jadi bahkan mungkin ketika membuat sebuah kebijakan, kalau di tataran pemerintah itu ada sampai cuplisnya gitu. Kita mengharapkan itu muncul itu sehingga kita pokoknya sebagai pelaku gitu ya. Yang itu yang kita harapkan. Tapi selama